Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya pagi hari ini dalam sapaan pastoral Gereja Kristen Kalem Kudus Ambon. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur secara khusus pagi hari ini Tuhan masih bermurah kepada kita. Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu kepada kita untuk menikmati kehidupan secara khusus sepanjang hari ini. Bahkan menikmati segala berkat Tuhan yang telah Tuhan sediakan untuk kita terima hari ini. Sebelum kita menjalani kehidupan sepanjang hari ini, saya mengajak kita semua untuk membuka dan membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya. Dan biarlah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan ini boleh senantiasa menjadi panduan di dalam kehidupan kita untuk menjalani hidup ini sehingga hidup kita memuliakan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan, di mana kasih setia dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati tapas kehidupan dan segala berkat Tuhan. Sebelum kami memulai menjalani segala aktivitas kami dan menikmati segala berkat Tuhan sepanjang hari ini, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan pagi hari ini boleh senantiasa menjadi dasar panduan di dalam kehidupan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 11 sampai 14. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Lembaga Alkitab memberikan satu topik di dalam pembacaan kita, yaitu kepercayaan Abraham diuji. Dalam arti iman Abraham kepada Tuhan pada waktu itu diuji oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengujinya? Yaitu Tuhan berkata kepada Abraham, "Persembahkanlah anakmu kepadaku." Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya kepada Tuhan, ini bukanlah satu perkara yang mudah tentunya untuk dilewati oleh Abraham. Bukan satu perkara yang mudah tentunya untuk Abraham lakukan di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena Abraham sudah tua dan anak yang diminta oleh Tuhan adalah anak satu-satunya. Tetapi firman Tuhan menceritakan kepada kita, ketika Tuhan meminta itu kepada Abraham, Abraham pun akhirnya mentaati dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, ketika Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, itu dia dasari dikatakan dengan ia takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Abraham itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pribadi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia patuh kepada firman Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Ketika dia
melakukan apa yang Tuhan firmankan. Tuhan berkata kepada Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu itu. Karena Tuhan tahu bahwa dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan akhirnya firman Tuhan menceritakan kepada kita, Tuhan menyediakan pengganti anaknya untuk dipersembahkan, yaitu domba jantan untuk menggantikan anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan Abraham menamai tempat itu adalah Tuhan menyediakan. Kenapa? Karena di gunung itu dikatakan Tuhan menyediakan apa yang diperlukan oleh Abraham untuk menunjukkan ketaatannya, ketakutannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketika kita hidup takut akan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan patuh kepada Tuhan, maka percayalah hidup kita akan ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam setiap pergumulan hidup kita, percayalah Tuhan akan sediakan jalan keluarnya. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita, boleh senantiasa membawa kita untuk selalu hidup takut akan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami boleh belajar dari kehidupan iman Abraham kepada Tuhan, di mana Abraham menunjukkan bahwa dia adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Dia melakukan apa yang sungguh-sungguh Tuhan minta di dalam kehidupannya. Tuhan, ajar kami seperti Abraham, yaitu memiliki roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk hidup taat akan firman Tuhan. Ajar kami untuk taat akan perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya di dalam ketaatan kami, di dalam kami menjalani hidup dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan, Tuhan akan selalu menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk kehidupan kami sepanjang hari ini. Berkati kami di dalam segala kesehatan, berkati kami di dalam rumah tangga, berkati kami di dalam segala usaha pekerjaan kami, berkati anak-anak kami, berkati masa depan kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.